Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kutab Al-Hikmah Ustaz Nafsir Asban SPD MSI, yang kami hormati Ustaz Ahmad Irjai SPD yang baru saja menyampaikan sambutan, dan karena adanya agenda yang lain sudah meninggalkan kita. Dan yang kami hormati dan kami muliakan asatidzah, ustaz dan ustadzah Kutab Al-Hikmah, dan yang kami hormati pula abah dan ummah para wali santri baru Kutab Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita semua, terkhusus pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita dimudahkan mendapat hadir bersama dalam agenda khutbah ta'aruf santri baru Kutab Al-Hikmah angkatan yang ke-6 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan dan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul Al-Muallim, sang Rasul, sang guru yang telah mentarbiyah para sahabat menjadi khairul qurun, sebaik-baik generasi. Bahkan beliaulah yang telah mendidik umatnya dengan teladan terbaiknya menjadi khair ummah, sebaik-baik umat. Maka tentu kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, dan kita berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah yang dicontohkan Rasul. Moga-moga kita termasuk di antara bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan di hadapan Allah karena ketakwaannya, karena kesalehannya, dan moga-moga kita pun bersama dengan Rasulullah SAW di surga Allah Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Abah dan umat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di awal sudah disampaikan oleh Kepala Kutab maupun oleh Ustaz Ahmad Irjai terkait dengan posisi Kutab ya, sebagai salah satu lembaga, kalau tadi dibahasakan lembaga alternatif ya, harapannya ke depan Kutab ini menjadi bagian dari lembaga yang diprioritaskan, tidak hanya menjadi pilihan kedua namun pilihan yang pertama. Dan saya sendiri juga sebagai wali santri baru merupakan muten sejatinya ini, kiranya para hadirin atau di antara para hadirin banyak yang lebih pantas untuk menyampaikan kalimat di depan ini. Maka ini sebagai wasiat untuk kami pribadi dan juga tentunya kepada para hadirin, abah dan mas sekalian, para wali santri baru di Kutab Al-Hikmah. Nah,
Apa namanya yang dirahmati Allah Ta'ala, Kitab Al-Hikmah yang sedari awal mengusung konsep iman sebelum Quran dan adab sebelum ilmu. Barangkali lembaga pendidikan yang lain masih jarang yang mengusung konsep ini. Namun inilah konsep nubuwah, konsep kenabian, yang mana Rasulullah yang kemudian mendidik, menempa generasi terbaik itu tidak kemudian dimulai dari meja belajar, melainkan langsung daripada wahyu yang turun dari Allah disampaikan kepada Rasul, disampaikan langsung melalui lisan beliau yang mulia. Maka ketika Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat terbesar kepada umat ini, bi'inzalir rasul wa inzali al-kitab, dengan diutusnya Rasulullah dan juga diturunkannya Alkitab, maka Allah firmankan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang kemudian sang rasul yang ummi tadi dengan izin dari Allah, beliaulah yang menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa yuzakkihim, dan yang lebih daripada itu bukan sekedar membacakan, tapi peran penting adalah menyucikan jiwa, yang berangkatnya bukan hanya dari lisan, namun dari praktik baik Rasulullah SAW yang terwujud dalam keteladanan beliau. Makanya menjadi dasar kita bersama, kita menghadirkan, menyerahkan anak kita di kitab ini berangkat daripada iman sebelum Quran dan juga adab sebelum ilmu. Namun tema utama kita hadirin sekalian, apa dan mas sekalian, tidak terkait dengan konsep detail tentang kitab, melainkan dari sisi kita, para wali santri baru, abah dan emas sekalian. Apa peran kita khususnya terhadap anak-anak kita? Maka tema kita adalah, atau judul kita adalah tentang menjadi orang tua yang salih demi mewujudkan generasi yang salih lagi muslim. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, sungguh bahwa anak soleh yang Allah hadirkan dalam kehidupan adalah anugerah yang terindah, yang terbaik. Beruntunglah orang tua yang mereka mendapatkan hadiah anak yang mudah untuk diarahkan kepada ketaatan, yang mudah untuk menerima iman, yang mudah untuk menerima ilmu, yang kemudian tumbuh menjadi anak yang soleh, yang menjadi permata bagi kedua orang tuanya. Terlebih lagi anak yang soleh yang kita didik, yang kita tempa, pada akhirnya dia akan menjadi mata air pahala. Mata air pahala yang akan mengalirkan ganjaran kepada kita bahkan tak terhingga. Itulah sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu 'amaluhu illa min thalath." Ketika manusia telah meninggal, maka terputuslah seluruh bagian dari amalnya kecuali 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bihi, yang pertama ilmu yang bermanfaat. Au shadaqatin jariyah, atau sedekah jariyah yang mengalir pahala untuknya. Au waladin salihin yad'u lah, atau yang ketiga adalah anak saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang mana anak yang saleh di sini tidak terbatas pada anak kandung kita langsung, bahkan sampai kepada cucu kita, cicit dan seterusnya. Maka itulah multi level pahala yang Allah berikan kepada orang tua, yang bahkan menjadi mata air pahala bagi dirinya ketika telah meninggal dunia. Dan terlebih lagi jamaah sekalian, anak salih yang Allah hadiahkan untuknya Quran dalam hatinya, dalam akhlaknya, dalam amalnya, akan memberikan kejutan indah kelak di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sampaikan pula dalam hadis riwayat Ahmad,
Innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan meninggikan derajat seorang hamba yang salih fil jannah, kelak di surganya. Fayaqulu ya rabbi anni li hadhihi. Berkatalah hamba yang ditinggikan derajatnya tadi. Yang namanya ditinggikan itu mestinya levelnya sekian, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya mungkin di tangga yang pertama dinaikkan mungkin di tangga yang ke-10, bahkan mungkin tingkatan yang puncaknya. Maka hamba yang ditinggikan derajatnya oleh Allah tadi, dia pun bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, anni li hadhihi, dari mana aku mendapatkan semua kemuliaan ini ya Allah? Fayaqul, maka berkatalah Allah, bistighfari waladika lak, semua ini engkau dapatkan sebab istighfar daripada anakmu untuk dirimu. Apa dan menghormati Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak berangan-angan bahwa dia nanti akan masuk surga, bahkan ditinggikan derajatnya oleh Allah taala? Tentu ini menjadi cita-cita kita bersama. Kalau dunia mungkin tidak semua orang bisa merengkuhnya. Ya, dunia tidak didapatkan hanya dengan sekedar berusaha membanting tulang dan yang lainnya, tidak. Karena semua ditakar oleh Allah taala, dan sekeras apapun, sekuat apapun seorang mengejar dunia, belum tentu dia sampai pada puncaknya, bahkan tidak akan sampai. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Siapapun yang menginginkan al-ajilah, kehidupan yang disegerakan di dunia ini, nikmat yang segera ini, ajjalna lahu fiha, akan kami segerakan untuknya dunia ini. Namun perhatikan catatannya, liman nurid, ma nasya'u liman nurid, yakni sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki dan hanya bagi person-person yang Allah kehendaki. Namun setelahnya, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Adapun orang-orang yang menginginkan akhirat, wa sa'ala laha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mengejar akhirat tersebut, wa huwa mu'min, dan betul-betul dia beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua usahanya tidak akan sia-sia, masykuran, diterima oleh Allah taala, bahkan diganjar yang lebih oleh Allah taala. Bandingkan dengan dunia tadi, orang yang berusaha mengejar sekeras apapun dunia tidak akan sampai pada ujungnya kecuali kadar yang Allah berikan untuknya. Maka anak yang soleh adalah bagian dari tabungan akhirat kita. Kalau dibahasakan investasi itu anak kita bukan dagangan, tapi kalau untuk konotasi dalam artian anak kita adalah celengan dan tabungan, maka iya, harapan yang barangkali tidak kita sangka-sangka dari mana kita mendapatkan semua kemuliaan di antara daripada anak soleh yang kita tempat di dunia dengan tarbiyah yang terbaik. Namun abah dan umat sekalian dirahmati Allah, semua harapan yang indah yang tinggi tadi, cita-cita yang agung tadi, tidak akan terwujud tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa doa, bahkan tanpa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan. Untuk mewujudkan anak yang soleh, maka harus hadir dari orang tua yang juga soleh. Maka yang pertama ada umat sekalian yang dirahmati Allah, kita patut untuk kembali merenungkan, menyadari bahwa anak yang Allah hadirkan untuk kita di dunia adalah bagian dari amanah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang selalu menjadi dasar parenting Islam, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian naran, dari api neraka. Kiranya Allah cukupkan sampai pada titik ini saja.
Cukup bagi kita untuk memberikan perhatian yang sebesar-besarnya, menjaga diri kita dan keluarga kita di neraka. Namun bahkan Allah lanjutkan agar setiap keluarga muslim berhati-hati menjauhkan dirinya dari neraka dan juga keluarganya. Sehingga Allah katakan waquduhan nas wal hijarah. Api neraka itu ya ngerinya gitu. Bahan bakarnya adalah daripada manusia dan juga batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang penjaganya adalah para malaikat yang keras, yang bengis, yang tidak sedikit pun memberikan belas asih kepada penghuni neraka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak sekalipun mereka bermaksiat kepada Allah, melainkan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dan umat yang dirahmati Allah taala? Maka poin pertama dari jagalah diri Anda dan juga keluarga Anda daripada api neraka. Terkhusus kepada para ayah abah sekalian yang menjadi pemimpin dalam keluarga, dan juga terlebih para ummah sekalian yang menjadi tonggak peradaban sebagai madrasah pertama bagi para anak-anaknya. Maka inilah amanah besar yang ada di pundak kita masing-masing. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ketika menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan adibuhum wa 'allimuhum. Untuk menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, pasangan kita dari api neraka, jalannya adalah dengan apa? Adibuhum. Didiklah mereka dengan adab, wa 'allimuhum, dan ajarkanlah mereka ilmu. Maka kesolihan dimulai daripada adab. Dan adab ini bukan apa yang ada pada lisan, melainkan apa yang nampak dalam perangai kita, dalam keseharian kita. Dan tentu kita yang lebih tahu dengan diri kita masing-masing. Nah, barulah kemudian ilmu itu akan masuk ketika adab telah tertanam. Dan jangan dibalik. Ya, sebagian orang mungkin fokusnya pada sisi intelektualnya, sehingga anaknya masih kecil sudah dileskan ini, dileskan itu dan yang lainnya, sedangkan dia lupa akan penanaman karakter yang paling utama. Maka hilanglah nilai daripada ilmu tersebut. Waliyadzubillah. Nah, ada pula perkataan daripada Ali bin Abi Thalhah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau menafsirkan tentang firman Allah tadi, beliau mengatakan, i'malu bi ta'atillah. Hendaklah kalian para orang tua, taatlah kalian kepada Allah. Wattaqu ma'asillah. Dan bertakwalah kalian dengan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Wa muru ahlikum bidzikr. Dan perintahkanlah keluarga kalian untuk senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Yunjikumullahu minan nar. Dengan demikian Allah akan menyelamatkan kalian daripada api neraka. Apa yang dan umat dirahmati Allah Ta'ala? Maka itulah poin yang pertama. Anak kita adalah amanah di pundak kita masing-masing. Maka setiap mereka yang memikul amanah ini dengan baik, fa insyaallah Allah ringankan beban di pundaknya kelak yaumul qiyamah. Allah tinggikan derajatnya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, pada mas sekalian, tentang tarbiyah untuk anak-anak kita. Ya, bukan hanya tentang taklim, bukan tentang tadris, bukan sekedar mengajarkan ilmu, bukan hanya sekedar belajar, tapi adalah tentang tarbiyah, mendidik. Maka memegang kendalinya bukan pada kepala kita, bukan pada wali kelas, bukan pada musyrif atau musyrifah, melainkan kendali itu ada pada kita masing-masing para orang tua abah dan emas sekalian. Rasulullah SAW memikulkan tanggung jawab pendidikan ini secara utuh, secara penuh, itu ada pada orang tua. Sebagaimana hadis yang beliau sampaikan ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan diperintahi tanggung jawab atas apa yang telah dia pimpin.
Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang amir, ya, seorang pemimpin dalam berbagai tingkatannya, mungkin yang di kampung, ya, yang di kota, bahkan mungkin skup dalam tatanan negara, adalah pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab atas seluruh rakyat yang telah dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia pun akan minta tanggung jawab, ya, atas keluarga yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya yang mendidik anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia pun akan diminta tanggung jawab atas yang dia pimpin. Bahkan sampai budak sekalipun dia bertanggung jawab atas harta tuannya. Apa dan apa yang dirahmati Allah Ta'ala? Kembali bahwa peran utama itu ada pada kita. Dan nanti insya Allah akan ada kesepakatan, ya, antara Kutab dengan kita semuanya. Maka kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena sejatinya amanah itu dibebankan di pundak kita. Juga athar daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menyampaikan kalimat yang luar biasa. Adib ibnaka fa innaka mas'ulun an. Didiklah dengan adab anakmu itu, karena engkau akan dimintai tanggung jawab akan anakmu. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu. Jadi engkau akan dimintai tanggung jawab, engkau akan ditanya adab yang seperti apa yang telah engkau ajarkan kepada anakmu, dan ilmu seperti apa yang engkau ajarkan kepada anakmu. Wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatahu wa ta'awiyatihi laka. Sebagaimana pula kelak anakmu akan ditanya tentang bagaimana dia berbakti kepadamu dan bagaimana taatnya kepada dirimu. Maka apa dan ummah yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah proses panjang yang bahkan kita mulai sejak kita berumah tangga, sejak kita berkeluarga. Semua itu telah menjadi visi bersama untuk kita berbahagia di dunia bersama hingga di surga. Maka proses ini hendaklah kita kawal. Anak-anak yang sekarang ini tumbuh, bertambah umurnya, bertambah fisiknya, bertumbuh pula akalnya, kita kawal dengan adab yang baik, dengan ilmu yang baik. Dan di antara telah kita pilih, ya, Kutab Al-Hikmah ini menjadi partner kita bersama, yang membantu dan menyokong kita dalam mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah yang terbaik. Lalu poin yang ketiga, apa dan mas sekalian, bahwa tarbiyah yang terbaik itulah hadiah yang paling indah untuk anak-anak kita. Kalau mungkin hadirnya anak kita ke dunia adalah sebuah anugerah yang luar biasa, maka sepatutnya kita memberikan hadiah pula untuk anak-anak kita. Dan hadiah itu bukan kita belikan sepeda, bukan kita belikan tablet, bukan kita ajak piknik ke sana dan kemari, bukan. Melainkan hadiah yang terindah adalah tarbiyah yang terbaik yang kita tempa anak kita dengannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasan." Tidak ada suatu pemberian yang lebih utama daripada orang tua kepada anaknya min adabin hasan, selain daripada adab atau pendidikan yang baik. Maka sekali hadiah itu adalah pada keteladanan kita. Tentu yang di depan bukan yang terbaik, melainkan kita berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk anak-anak kita masing-masing. Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ada. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Dan kata Rasul, dan aku adalah sosok yang terbaik untuk keluargaku. Maka mari kita bangun komitmen bersama, abah dan emas sekalian,
untuk menjadi orang tua yang terbaik, yang patut diteladani, ya, yang berikan kasih sayang bukan hanya dengan memanjakan, namun dengan adab dan ilmu yang sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, Bapak dan Mas sekalian, sebagai wasiat untuk kita bersama, orang tua solih, anak pun akan solih. Ini kaidah utama, ya, meskipun ada pengecualian, orang tua yang soleh, ya, tidak 100% menjamin anak menjadi soleh. Karena putra Nabi Nuh pun, ya, Allah anggap sebagai apa? Innahu laisa min ahli. Dia bukan anakmu, padahal anak kandung daripada Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh pun demikian. Ya, istri yang disandingnya pun ternyata pada akhirnya harus dilepaskan. Namun ini adalah pengecualian. Karena pada akhirnya ketika seorang telah sampai pada usia taklifnya, maka dia bertanggung jawab atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini secara umum, bahwa orang tua yang soleh akan menghadirkan anak-anak yang soleh pula. Firman Allah Ta'ala di surah Al-Furqan 74, ya, doa yang kita hafal bersama. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang mereka berdoa, Rabbana ya Rabb kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk pandangan, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Katsir bin Ziyad, salah seorang ulama, bertanya kepada Al-Hasan, ini Al-Hasan Al-Basri, ya, daripada kibar tabi'in rahimahullah ta'ala. Wahai Abu Sa'id, ya, kunyah daripada Al-Hasan, apakah yang dimaksud dengan qurrata a'yun ini? Ya, dalam ayat ini terjadi di dunia ataukah di akhirat? Apa kata Al-Hasan? Kata beliau, bal fid dunya. Bahkan qurrata a'yun itu tidak hanya terbatas nanti di surga atau di akhirat, melainkan dimulai dari sejak di dunia. Lalu ditanya beliau, ya, bagaimana yang demikian itu terjadi? Maka beliau mengatakan, demi Allah, Allah akan memperlihatkan kepada seorang hamba, istrinya, saudaranya, koleganya yang taat kepada Allah, maka itulah penyejuk hatinya. Dan demi Allah, tidak ada yang lebih menyenangkan hati seorang muslim selain dirinya melihat anak-anaknya, orang tuanya, koleganya, saudaranya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sekali lagi dimulai daripada kita masing-masing. Sebagaimana waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, itu dimulai daripada diri kita. Ya. Maka mengapa saat ini kita dipimpin oleh, ya, orang-orang yang jahil, pemimpin-pemimpin yang bodoh, bahkan zalim? Sebab belum muncul, ya, daripada kaum muslimin ini sosok-sosok yang patut menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan kita, siapa lagi? Kita mulai dari diri kita. Nah. Dan juga poin yang lain, hadirin sekalian, bahwa orang tua yang soleh akan Allah hadirkan padanya putra-putri yang soleh. Ada ungkapan patah Arab, kaifastaqama dhillu wa 'auduhu a'waj. Bagaimana mungkin bayangan itu akan lurus ketika bendanya itu bengkok? Maka sejatinya kita adalah sebagai bendanya, dan anak kita akan menjadi bayangan kita. Siapapun yang menginginkan bayangan itu lurus, hendaklah dia meluruskan dirinya. Dan jangan kemudian berharap akan lurusnya bayangan jika bendanya itu bengkok. Nah, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika Allah firmankan di surah Al-Imran ayat 34, ya, tentang zuriat para nabi dan rasul itu, ya, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Ya, kata Allah,
keturunan itu sebagian yang merupakan turunan daripada yang lain. Ada banyak keluarga-keluarga iman di dalam Al-Quran. Ada keluarga Imran, ada keluarga Ibrahim, ya. Ada Nabi Muhammad SAW tentunya dengan keluarganya, ya. Ada keluarga Nabi Ya'qub. Semua disebutkan dzurriyyatan ba'dhuha, ya, min ba'd. Bahwa keturunan itu sebagiannya merupakan turunan daripada yang lain. Maksudnya adalah orang tua yang baik, sumber yang baik, insya Allah akan menghadirkan keturunan yang baik pula. Kesolihan orang tua akan memberikan dampak positif yang luar biasa, yang dengannya Allah akan menjaga keturunan di bawahnya. Ini sebagaimana kisah, ya, daripada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau belajar bersama dengan Khidir alaihissalam. Di perjalanan ketiganya ketika baru berjumpa, mendapati tembok yang hampir rubuh, rumah yang rubuh. Sedangkan keduanya sudah menahan lapar karena bekal yang habis, hendak bertamu, tidak satu pun yang sudi untuk menerima mereka. Tiba-tiba Khidir menegakkan kembali bangunan, dibangun lagi. Sampai Nabi Musa bertanya, kalau demikian kenapa Anda tidak minta upah kepada mereka? Ini kan rumah mereka, bangunan mereka. Barulah diterangkan alasan kenapa dibangun rumah tadi, bukan untuk meminta upah, tapi merupakan ilham daripada Allah SWT kepada Khidir alaihissalam. Nah, ketika Allah firmankan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota ini, ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Dan di bawah tembok ini, di bawah reruntuhan ini, kanzul lahuma, ada perbendaharaan, ya, yang Allah simpankan untuk keduanya di bawah ini, ya. Wa kana abuhuma salihan, yang demikian sebab, ya, abuhuma, bapak atau orang tua dari dua anak yatim ini, salihan, orang tua yang salih, ya. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya, bahkan dilanjutkan Allah Ta'ala, ya, ditunjukkan kenapa sampai anak tadi mendapatkan kemuliaan, ya, dikeluarkan perbendaharaannya bahkan dari sisa seruntuhan tadi oleh sang Nabi tadi, sebab kehendak dari Allah, penjagaan dari Allah Ta'ala. Wa kana abuhuma sholihan, sebab kesolihan daripada orang tuanya. Maka Allah menghendaki an yablugha ashuddahuma, agar keduanya sampai pada masa baliknya, wa yastakhrija kanzahuma, dan keduanya dapat mengambil, mengeluarkan kembali perbendaharaan yang disimpan oleh orang tua yang soleh tadi, rahmatan mir rabbik. Semua itu adalah bentuk rahmat dari Allah Ta'ala, ya, untuk keduanya. Wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku lakukan semua itu semata karena kehendakku. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah tafsiran daripada peristiwa demi peristiwa yang engkau tidak mampu bersabar bersamaku, wahai Nabi Musa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika belum menerangkan tentang abuhuma sholihah, ya, ayah atau orang tua yang soleh tadi, ya. Ketika kita mendengar kata walid atau abu di dalam konteks umum, ini tidak terbatas pada ayah saja, nih, melainkan pada keduanya. Sebenarnya terkadang Allah menyebut dua orang tua, tapi terkadang Allah khususkan salah satunya. Wasainal insana biwalidayhi ihsanan, dan mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Setelahnya Allah sebutkan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Sedangkan yang selain disebut tidak satu pun kata ayah. Ibunya yang mengandungnya susah payah, melahirkan susah payah, bahkan hamil sampai menyusuinya 30 bulan. Maka ini konsep dalam Al-Quran, kalau disebut kadang salah satunya, maka mencakup keduanya. Kadang disebutkan dua-duanya, tapi dikhususkan salah satunya. Namun poin pentingnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang maksud wa kana abuhuma sholihan, bahwa orang tua dua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Kata beliau,
adalah kakek ketujuh dari anak tadi, itu masih disebut orang tua. Jadi kebaikan itu tidak hanya turun langsung kepada anak kita, bahkan sampai pada 7 turunan istilahnya, gitu ya. Itu bukan karena dapat warisan atau dapat harta karun yang besar kemudian bisa untuk 7 turunan, tidak. Tapi sebab satu, kesolehan orang tua mengalirkan ganjaran bahkan ke bawah tadi ya, dicukupkan, dijaga oleh Ta'ala sampai 7 turunan. Sebaliknya orang tua yang ketujuh ini pun mendapatkan multi level pahala sampai pada turunan yang terakhirnya. Dan yang kelima, yang terakhir, apa dan mas kalian yang rahmat Allah Ta'ala, tentu harapan kita bersama dalam kita berusaha mengemban amanah yang agung mentarbiyah anak cucu kita ini adalah agar kita bisa berbahagia di dunia bersama hingga di surga. Karena kelak Allah Ta'ala pun akan mengumpulkan sang anak, sang cucu, cicit dan seterusnya bersama dengan orang tua mereka fil jannah, di surga, satu derajat ya, di dalam tingkatan yang sama meskipun sejatinya amal mereka berbeda-beda. Ini sebagian Allah firmankan di surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti, diiringi oleh anak cucu mereka yang juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna itu maknanya kami susulkan ya. Jadi enggak yang jalannya bareng, tidak, tempatnya sudah berbeda. Logikanya kita beramal, kita sholat, sama-sama sholatnya, nilainya beda atau sama? Beda. Kita sama-sama sedekah 100.000 misalkan, nilainya beda atau sama? Beda. Tergantung dengan niatnya, tergantung dengan tujuannya, dan yang lainnya, faktor-faktor yang lain. Namun karena kemurahan dari Allah, kemuliaan dari Allah, dan sebagaimana para hamba Allah jadikan mereka saling bertaut karena cinta di dunia dan kasih sayangnya, Allah kumpulkan pula kelak di akhirat. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan mereka kepada yang paling tinggi derajatnya, wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa kami kurangi sedikit pun dari amal kebaikan yang derajatnya lebih tinggi tadi. Kullu mri'in bima kasaba rahin, dan tandaskan sebab sejatinya setiap insan itu terikat dengan amalnya masing-masing. Maka apa dan mas rahmat Allah Ta'ala, kita tidak tahu siapakah nanti yang lebih dahulu ke surga. Apa kita, anak kita, cucu kita, atau siapapun. Namun dari ayat ini kita wajib untuk yakin siapapun yang derajatnya paling tinggi, maka dia akan memuliakan yang di bawahnya. Kalaupun kita belum sampai pada derajat yang lebih tinggi tadi, setidaknya kita mengangkat derajat anak kita di dunia, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tahta dan yang lainnya, melainkan dengan ya iman, ya dengan Quran, dengan adab dan juga ilmu, dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah jadikan kita semuanya menjadi orang tua yang soleh, yang Allah pantaskan kita untuk mewujudkan generasi yang soleh lagi muslih, solihun li nafsihi, muslihun li ghairihi, yang baik untuk dirinya sendiri, memperbaiki untuk sekelilingnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa mas sekalian, sebagai wasiat untuk kami pribadi dan juga kepada seluruh para wali Kutab Al-Hikmah atau wali santri para Kutab Al-Hikmah, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.